Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Leslie. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan requestan dari teman kita, satu saham perbankan juga, yaitu Bank Amar Indonesia. Bagaimana potensinya? Kalau sebelumnya saya sempat bahas Amar ya, untuk berada di area support dan dia masih mampu breakout di area support tersebut, dari support ya mantun, dan sekarang berada di area resist. Mampukah dia breakout dari area resistnya ini? Kemudian buat teman-teman yang sudah punya, apa yang bisa dilakukan? Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry di posisi sekarang? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Bank Amar tanggal 12 Mei 2023 mengalami kenaikan 2 digit ya, 13,29% ke level 324. Kalau dilihat sebenarnya cukup menarik ya untuk Bank Amar. Kenapa menarik? Kalau sebelumnya dia berada di area support ya, 280-an, jelas itu terlihat banget ya, itu area support cukup kuat menahan pergerakannya dari Bank Amar. Teman-teman bisa manfaatkan untuk TikTok ya. Di sini spekulasi buy, kemudian jual, sell on strength ya, spekulasi buy lagi di area support, sell on strength lagi, seperti itu ya. Dan sekarang posisinya dia berada di area resist. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman bijak kalau mau beli di posisi area resist ini? Mungkin bisa jadi teman-teman bisa beli, asal ya nanti perlu konfirmasi apakah dia memang ada akumulasi atau tidak ya di area sana. Kemudian yang kedua adalah apakah kalau seandainya teman-teman beli di area resist dan dia breakdown dari area resistnya atau tidak sesuai dengan planningnya teman-teman, apakah teman-teman disiplin cut loss ya? Kan tidak lucu kalau seandainya teman-teman beli di area resist, let's say nih di 330 nih, area resist 330, area resist 330, kenyataannya dia ketika di sana ARB, teman-teman tidak mau out ya, tidak mau cut loss, oh mungkin dia bisa naik, kemudian dibawa turun ke level 280, teman-teman sudah rugi berapa ya? Kita coba hitung aja, misalnya di sini turun ke let's say di 280 lah ya, sudah 15%, seperti itu. Jadi ARB hampir 2 kali ya. Apakah teman-teman siap? Kalau teman-teman siap, is okay ya, seperti itu. Tapi saya lebih menyarankan kalau teman-teman mau spekulasi buy atau buy on breakout, maka teman-teman pastikan harus lebih disiplin cut loss di area sana. Nah, kemudian kalau mungkin bertanya, lebih bijak belinya di mana? Jelas belinya di area support. Area supportnya di mana? Di 280-an, di area sini ya. Jelas di area sana. Duh, ini kan sudah ketinggalan. Is okay. Makanya tidak selalu atau tidak melulu nih ketika naik baru teman-teman kejar ya. Di sana pentingnya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya teman-teman bisa pantau. Ketika volumenya keluar di sini ya, volumenya keluar dan ini di area resist minor ya, di EMA 200, karena beberapa kali tersentuh ya di EMA 200, kemudian besoknya dia gap up disertai dengan volume atau volumenya keluar, teman-teman bisa spekulasi buy. Minimal untuk trading fast trade itu mungkin masih bisa ya, scalpingan lah untuk Amar itu mungkin masih bisa. Kenapa? Karena volumenya keluar, 2 hari keluar. Nah, pertanyaannya adalah biasanya ketika volumenya keluar seperti ini ya, kita asumsikan di sini volumenya kan keluar nih, spike 2 hari, besoknya itu koreksi. Nah, ketika koreksi volumenya kecil di sini ya kan, 2 hari koreksi,
Ketika volume keluar, besoknya itu koreksi rehat dengan volume kecil seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah dia lanjut rally atau koreksi? Menurut saya dia akan koreksi sehat ya, karena kenaikannya cukup besar 2 hari terakhir, maka kemungkinan besar dia akan koreksi. Nah, kalau koreksi, teman-teman perlu konfirmasi ke broker summary-nya dulu. Apakah kenaikannya ini disertai dengan akumulasi atau malah distribusi? Ya, di area sana. Takutnya kenapa? Harganya disengaja dibuat naik karena banyak yang nyangkut nih di harga ini ya. Jadi dibuang di atas. Itu mungkin masih bisa. Ya, seperti itu. Overall volume cukup tinggi, garisnya masih dijelas ya, masih mulai mengarah ke atas walaupun sebelumnya dia turun, sekarang mulai mengarah ke atas kembali. Kita coba cek broker summary-nya. Seperti biasa kita pakai ipot ya. Ini AMAR selama 1 minggu ya. Kita coba cekkan di sini. Tidak ada akumulasi maupun distribusi ya, netral. Yang beli ada AK, CC, IF, Aset dan YU. Yang jual Biki, YB, SF, XC, AK, seperti itu. Nah, karena kenaikannya kan 2 hari terakhir, kita coba cekkan. Saya coba bantu cekkan tanggal 11 sampai dengan tanggal 12, 2 hari terakhir ya. Apakah dia akumulasi? Jelas akumulasi ya. Oleh siapa? AI, CC, Aset, dan YU, dan EP. Tapi kalau saya panjangkan selama 1 minggu ya, di sini dia tidak ada akumulasi. Ya, tidak ada akumulasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan overall dia hanya ambilan di bawah untuk buang sedikit di atas ya, sell on strength. Ya, jadi ini kan dia mungkin ya nyangkut di daerah atas, kemudian dia manfaatkan spekulasi buy di daerah bawah. Ketika dia harganya mulai naik, dibuang. Ya. Jadi ketika dia sudah di sini, ini cenderungnya netral. Ya, antara akumulasi yang terjadi di bawah ini dan distribusi ketika dia naik di sini, ini sudah netral. Jadi tidak ada akumulasi maupun distribusi selama 1 minggu. Ya. Kalau dilihat potensinya besok kemungkinan ya, saya bukan menerka-nerka, kemungkinan dia akan mencoba retest ke area resistnya ini 330. Kalau dia masih mampu breakout, maka cukup menarik. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu ya, maka kebanyakan orang akan buang barang ya, karena jelas beberapa kali di retest di sini. Ini berarti area resist cukup kuat. Jadi kemungkinan akan terjadi taking profit. Kalau taking profit dia rawan terkoreksi, maka teman-teman lebih baik tunggu aja di daerah bawah kalau masih menarik atau teman-teman mau saham AMAR ya, seperti itu. Oke, jelas ya buat teman-teman. Oh ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Oh ya, buat teman-teman feel free for comment ya. Silakan request saham apa yang akan dianalisa. Saya akan bantu sebisa mungkin buatkan video analisa sahamnya. Oke, sampai jumpa.